Pemirsa, kebakaran terjadi di lantai 4 gedung utama Rumah Sakit Pusat Pertamina pada Senin siang. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun sejumlah pasien gawat darurat mulai dievakuasi keluar rumah sakit. Seperti inilah kondisi saat sejumlah tenaga kesehatan Rumah Sakit Pusat Pertamina Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengamankan diri dan mengevakuasi pasien-pasien keluar gedung saat kebakaran terjadi pada Senin siang, yang menunggu datangnya tim damkar ke lokasi. Kebakaran melanda lantai 4F, tempat penyimpanan gedung utama rumah sakit. Asap tebal masih menyelimuti gedung utama. Diduga kebakaran akibat korsleting arus pendek panel listrik yang terbakar di ruang operasional. 85 petugas pemadam kebakaran dari suku dinas dan 20 unit mobil damkar Jakarta Selatan dikerahkan ke lokasi, dan mereka berjibaku melokalisir area yang terbakar dan melakukan pemadaman. Pekatnya asap membuat petugas harus menggunakan alat bantu pernapasan. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebuah mobil minibus bermuatan bahan bakar minyak tiba-tiba terbakar saat parkir di tanah kosong Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tim pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran banyaknya jerigen berisi BBM jenis solar di bagian belakang mobil. Mobil ini terbakar hebat saat parkir di sebuah tanah kosong di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu malam. Tim pemadam kebakaran yang mendapatkan informasi dari warga langsung datang ke lokasi dengan menerjunkan sejumlah mobil damkar. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran di bagian belakang mobil terdapat banyak jerigen berisi BBM jenis solar sehingga api terus berkobar. Setelah berjibaku selama setengah jam, kobaran api akhirnya berhasil dipadamkan. Tim pemadam kebakaran dibantu para relawan. Belum diketahui penyebab terbakarnya mobil. Saat api berkobar, sempat terdengar bunyi ledakan beberapa kali dari jerigen berisi solar. Diduga mobil tersebut adalah mobil pelangsir BBM karena informasi yang diterima warga. Lokasi tersebut sering digunakan sebagai tempat mengisi BBM secara diam-diam dari motor ke mobil. Pak, terbakar tadi pas posisi di sini, Pak? Iya, pas posisinya memang parkir di BBM apa gimana, Pak? Kurang ngerti ya, yang jelas itu selangsung terjadi kebakaran gitu kan baru ketahuan. Berapa lama tadi memadamkan, Pak? Bentar aja, sekitar 20 sampai 30 menit, Pak. Itu banyak jerigen, jenis apa yang di dalamnya? Kalau mencium baunya itu solar. Kasus terbakarnya mobil bermuatan BBM ini kini tengah diselidiki petugas. Sementara pengemudi mobil belum diketahui keberadaannya karena saat terbakar sudah tidak berada di tempat. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Arisata Anyus melaporkan. Pemirsa, seekor buaya berukuran besar ditangkap warga beramai-ramai setelah mendengar teriakan warga yang nyaris menjadi korban saat tengah buang air di Sungai Kunkun di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Evakuasi pun berlangsung dramatis. Warga resah kembali jatuh korban jiwa jika dimangsa predator sungai tersebut. Berlangsung dramatis. Seperti inilah saat puluhan warga Dusun Simpang Bambu, Desa Sunduton Tigo, Mandailing, Natal, Sumatera Utara beramai-ramai menarik seekor buaya berukuran jumbo ke tepi sungai usai ditangkap warga. Buaya muara berbobot lebih dari 200 kg ini ditangkap setelah nyaris memangsa seorang warga yang tengah buang air di Sungai Kunkun. Mendengar teriakan korban, dengan sigap puluhan warga berdatangan dan lantas mengejar buaya hingga berhasil ditangkap. Keberadaan buaya raksasa ini memang sangat meresahkan. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, sudah 5 warga Dusun Simpang Bambu tewas dimangsa. Sudah ditangkap oleh warga karena tadi pagi juga ada yang mau dimakannya. Lalu korban teriak dan warga datang rame-rame untuk menangkap buaya. Memang selama ini meresahkan buaya itu? Iya. Udah berapa korban? Katanya udah 5 juga itu. Iya, itu saat ini yang diketahui 5. 5 warga ya? Iya. Besar nggak buayanya itu? Besar. Selanjutnya buaya akan diserahkan ke pihak BKSDA setempat dan berharap pihak BKSDA
bisa lebih proaktif mengevakuasi buaya dari sekitar kawasan permukiman warga demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Ayus melaporkan. Sementara pemirsa, sarang tawon Vespa meresahkan di Singdangkasi, Purwakarta, Jawa Barat karena kerap menjadi sasaran kejahilan anak-anak yang melemparinya dengan batu tanpa sadar bahayanya. Sarang tawon jenis Vespa dengan diameter 50 cm menggantung di dahan pohon beringin di Kelurahan Singdangkasi, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Posisi sarang tawon di pohon di pinggir jalan sangat meresahkan warga. Apalagi sarang tawon itu kerap menjadi sasaran kejahilan anak-anak yang melemparinya dengan batu. Setelah mendapat laporan warga, sarang tawon akhirnya dimusnahkan. Beruntung proses pemusnahan berjalan lancar hingga tidak ada warga maupun petugas yang menjadi korban sengatan tawon. Anak-anak itu suka ngelemparin ya takutnya banyak pengguna jalan yang emang kena imbas ketika emang ada kejahilan daripada anak-anak. Karena memang posisinya di pinggir jalan ya Pak ya? Betul. Sementara itu, petugas mengimbau kepada warga untuk berhati-hati dan segera melapor jika menemukan sarang tawon Vespa. Pasalnya, sengatan tawon jenis ini sangat berbahaya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Yudisial memutuskan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur untuk diberhentikan. Ini diungkapkan dalam rapat konsultasi dengan Komisi 3 DPR RI. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronald Tanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Dari hasil pengawasan dan investigasi, ketiga hakim tersebut melakukan pelanggaran berat serta melanggar pedoman perilaku hakim. Pada intinya, putusan vonis terhadap Ronald Tanur yang dibacakan oleh hakim tersebut berbeda dengan salinan putusan yang diberikan. Setelah ini akan dibentuk Majelis Kehormatan Hakim yang beranggotakan gabungan Komisi Yudisial dan Hakim Mahkamah Agung untuk mencegah terulangnya hal ini. Dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau perubahan kalimat, tetapi ada yang luar biasa yang ditambahkan. Akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung. Dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana. Sebelumnya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis bebas terhadap Gregorius Ronald Tanur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afrianti. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum yang dituduhkan terhadap terdakwa tidak terbukti. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menjatuhkan tuntutan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Muhammad Zulkarnain melaporkan.